Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wartini. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menyapa apa kabar? Apakah baik-baik saja? Saya harap selama pandemi COVID ini kita selalu sehat. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan lainnya ya. Supaya apa? Supaya kita selalu sehat dan terhindar dari virus tersebut. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan pada kita semua. Amin. Bahagia selalu ya pokoknya. Oke. Pada kesempatan pada hari ini, kita akan membahas mengenai waspada narkoba saat pandemi COVID. Di sini saya akan membagikan ciri-ciri orang yang memakai narkoba tersebut, yang sudah menggunakan narkoba tersebut, supaya kita semua bisa mengenalinya. Jadi supaya tidak ada keterlambatan untuk proses penyembuhannya seperti itu. Karena narkoba sendiri sangat mematikan. Pada saat pandemi COVID ini, justru orang banyak menghabiskan waktu di rumah. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, di saat-saat seperti ini, orang tua dan keluarga maupun teman itu harus lebih memperhatikan. Anak itu jika pergi tuh ngapain toh? Pulangnya jam berapa toh? Nah, pulangnya jam berapa? Bila perlu keluarga atau orang tua, bila anak main pamit belajar, waktu pulang harus memeriksa apa yang ia kerjakan itu. Kok sampai berjam-jam misalkan, apa yang ia kerjakan? Karena narkoba itu sudah merajalela bukan hanya di kota-kota besar, namun di pelosok desa pun ada gitu ya. Karena penyebarannya seperti virus tadi sangat-sangat cepat. Narkoba sendiri pasti semua orang sudah tahu, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang apabila kita menggunakan dapat menimbulkan kecanduan ya. Selain kecanduan, langsung bisa mematikan begitu. Oke. Pasti yang saya harapkan semuanya baik-baik saja. Semoga di tempat kita ini tidak ada, tapi di sini memang sebelum hal-hal itu terjadi, saya akan membagikan ciri-ciri orang yang sudah menggunakan narkoba. Bisa dikenali ya lewat ciri-ciri tersebut. Yang pertama, kita bisa melihat dari tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik sendiri ada itu. Yang pertama biasanya mata memerah. Mata memerah bukan seperti kita habis menyelam, habis berenang, kita kurang tidur. Itu bukan. Itu akan sangat berbeda apabila kita kurang tidur. Kita harus banyak tidur. Nah, setelah banyak tidur pasti mata kita akan kita banyak membaca atau kita banyak menggunakan handphone dan lainnya. Itu akan sangat berbeda. Itu mata memerah itu berlangsung dan terus berlangsung sehingga orangnya itu bisa tampak murung gitu loh. Beda, bisa dibedakan antara mata normal, kelelahan tidur maupun dengan orang yang memang menggunakan narkoba gitu. Yang kedua ada kulit kepucat-pucatan. Nah, kulit kepucat-pucatan sendiri bukan karena kurang tidur juga, bukan karena kurang istirahat juga. Itu juga sangat berbeda ya dengan orang yang sudah menggunakannya. Mengapa demikian? Biasanya bukan seperti orang sakit. Ya memang seperti orang sakit, tapi kalau orang sakit itu pastinya apabila sudah diobati akan sembuh dan sehat kembali, tidak pucat kembali. Namun ini akan
berlangsung yang dengan waktu yang cukup lama, apalagi apabila ia menggunakan dan terus menggunakan lagi, dan itu akan seperti itu terus. Oke, lalu yang ketiga ada emosional atau gampang tersinggung. Jadi orang yang sudah menggunakan narkoba tersebut biasanya cenderung emosional dan mudah tersinggung. Oke, adakah di sekitar kalian seperti hal yang seperti itu? Jadi begini, emosional yang dan mudah tersinggung, orang yang emosinya menggebu-gebu, mudah marah, itu biasanya berlangsung cukup lama, bukan hanya saat kita sedang ada masalah, itu bukan, tapi meskipun tidak ada masalah, itu hawanya, itu hawa dari dalam diri kita itu inginnya marah, serba tidak kebenaran, seperti itu. Lalu yang keempat, ada mudah marah tanpa sebab, yang sama saja yang sudah dijelaskan poin ketiga tadi. Yang kelima, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Oke. Karena sudah dijelaskan yang pertama tadi, orangnya emosional, jadi ia dengan orang lain itu marah-marah tidak jelas, bisa marah-marah tidak jelas sehingga orang lain bisa tersinggung. Jadi tidak peduli dengan perasaan orang lain, karena tadi ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, seperti itu, tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan itu tidak berada dalam kendali dia, begitu. Jadi seenaknya, refleks tanpa sadar, seperti itu. Dia berada di alam bawah sadar, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keenam, pelupa. Orang yang menggunakan narkotika cenderung pelupa. Bukan pelupa karena pikun sudah tua, bukan. Meskipun ini remaja dewasa itu cenderung pelupa orangnya. Karena apa? Saraf-saraf dalam otak itu pasti sudah rusak, seperti itu. Jadi cenderung mengakibatkan penggunanya itu menjadi pelupa. Yang ketujuh, bermusuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ia emosional, tidak tidak berperasaan tadi. Jadi mengakibatkan orang lain itu tersinggung dengan apa yang ia lakukan. Misalkan dia ngomong kasar padahal kita tidak melakukan kesalahan, padahal kita tidak mengintimidasi orang tersebut. Kenapa dia berbicara kasar pada kita, kenapa dia berbuat buruk pada kita? Yaitu tadi karena ia tadi tidak berperasaan yang seperti tadi, yang mudah marah tadi, seperti itu. Jadi mengakibatkan antara dia dan orang lain itu bisa bermusuhan. Lalu selanjutnya yang ke-8, yang terakhir, tanggapan lambat. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya tulalit, seperti itu. Tulalit bukan tulalit karena faktor genetik, bukan. Tulalit di sini orang yang pandai pun apabila memakai itu bisa karena saraf otaknya sudah mati, ya. Saraf otaknya sudah putus. Jadi berpikirnya itu lambat. Misalkan kamu ditanyai, kamu beli beras di tempat si A berapa harganya? Berapa ya? Pasti dia akan berpikir terlebih dahulu. Kalau kita orang-orang yang normal kan kita langsung bisa menjawab, oh harganya segini, gitu. Harganya segini. Jadi bisa langsung kita bicara. Namun beda dengan orang yang seperti itu. Gitu. Jadi kita harus lebih waspada karena dampaknya itu sangat mematikan. Jadi kita harus lebih waspada untuk kedepannya, seperti itu. Ibaratnya ini, diri kita itu seperti bunga ini. Diri kita seperti bunga ini, apabila dia sudah diputus seperti ini, dia tidak akan bisa menyambung lagi dan akhirnya mati, seperti itu. Apalagi nyawa, ya, gitu. Nih, bunga juga ada nyawanya loh. Oke, semoga bermanfaat, semoga kita semua terhindar dari narkoba. Ini hanya mengantisipasi, ya, karena waktu kita lebih banyak di rumah. Kita harus lebih mempedulikan keluarga kita, ya, begitu. Karena takutnya saat-saat seperti ini orang banyak depresi. Karena apa? Dia banyak yang tidak bekerja, ya kan? Banyak yang tidak bekerja, pusing dengan tugas-tugasnya, seperti itu.
Takutnya hal-hal yang buruk itu terjadi, jangan sampai. Nah, untuk mengantisipasinya, keluarga, orang tua, dan teman kita bisa melihat dari ciri-ciri tersebut tadi. Begitu. Karena apa? Sebagai orang yang peduli ya harus sekatan waspada gitu. Kalau kita peduli, bukannya kita ingin mengintimidasi, bukan, karena kita peduli. Oke, untuk itu saya rasa cukup. Semoga kita semua selalu sehat. Jangan lupa, tadi sudah diingatkan untuk cuci tangan, pakai masker. Sekarang juga kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan setelah melakukan aktivitas maupun berjabat tangan dengan orang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.